Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Alif Ridho dengan NIM F1 D022068. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan program yang setelah saya buat. Untuk program sendiri, saya menggunakan framework Laravel. Dengan frontend-nya saya menggunakan HTML dan juga CSS. Kemudian untuk demo programnya, ketika web ini diakses, yang pertama kali dapat dilihat oleh user yaitu sebuah form pengajuan SIM-RS. Form ini ditujukan untuk melakukan keluhan ataupun saran untuk pengembangan web SIM-RS yang sudah ada. Adapun beberapa kolom yang dapat diisi oleh user, yang pertama judul pengajuan, dasar pembuatan pengajuan, urgensi dan manfaat dari pengajuan yang dilakukan, penambahan atau perubahan yang diajukan untuk webnya, kemudian nama instalasi atau ruangan, lalu ada nama pemohon. Apabila si pemohon ini merupakan PIC ataupun penanggung jawab dari instalasi tersebut, maka bisa memilih centangan yang di atas. Apabila si pemohon ini bukan merupakan PIC-nya, bisa menekan tombol yang mencentang pilihan yang di bawah. Kemudian diharapkan untuk mengisi nama kepala instansi atau nama kepala ruangannya. Kemudian yang terakhir ada kontak pemohon. Kemudian selanjutnya tinggal menekan tombol untuk mengajukan submit. Lalu akan diarahkan ke sebuah landing page yang memperlihatkan kalau pengajuan dari user ini berhasil dan akan diberikan sebuah UID SIM-RS 08. Ini digunakan untuk men-tracking ataupun melihat status dari laporan yang telah diajukan. Kemudian di sini ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Yang pertama preview dan cetak, yang kedua untuk mendownload PDF-nya, ketiga lihat status, dan juga untuk mengajukan laporan lagi. Ketika menekan tombol preview dan cetak, maka akan diarahkan ke sebuah Windows baru yang memperlihatkan sebuah surat ataupun template surat yang berisi isian dari form yang telah diisi tadi, mulai dari judul pengajuan, dasar pembuatan, urgensi, manfaat, sampai ke kontak pemohon. Ini merupakan formalitas dari pihak RS-nya. Kemudian ada download PDF. Jika menekan download PDF, maka akan langsung melakukan download terhadap surat yang kita preview tadi. Bisa dilihat suratnya sama persis. Untuk pembuatan template surat ini saya menggunakan namanya blog untuk menggenerate ataupun melakukan pembuatan PDF. Kemudian untuk melihat status dari laporan yang telah dilakukan sebelumnya, bisa menekan tombol lihat status dan tinggal memasukkan UID dari surat tersebut. Misalkan tadi SIM-RS 08, kita tracking, kita melakukan cari, maka akan muncul status. Maka akan muncul status pending karena laporannya baru diajukan dan belum ada komentar apapun. Bisa kita cek laporan yang lain seperti SIM-RS 01. Bisa dilihat untuk SIM-RS 01 laporannya ditolak, statusnya ditolak, dan ditambahkan komentar dari adminnya yang berupa ditolak karena sudah ada yang mengajukan sebelumnya. Untuk di sini bisa di tracking apakah laporan yang telah dilakukan apakah ditolak, dikerjakan, ataupun sudah selesai, dan juga bisa melihat komentar dari adminnya untuk langkah yang lebih lanjut. Kemudian selanjutnya ada butuh tombol ajukan lagi. Untuk tombol pengajukan lagi ini akan kembali ke formnya untuk mengajukan laporan ataupun form yang baru. Di sini juga ada cek status laporan untuk
sama seperti sebelumnya untuk men-tracking laporan. Ini saja yang dapat dilakukan oleh user. Kemudian untuk admin, yang pertama admin diharapkan untuk melakukan login. Di sini saya sudah membuat sebuah akun yang bernama admin @example dan juga passwordnya. Lalu melakukan login, akan diarahkan ke menu admin. Yang pertama yaitu dashboardnya. Di dashboard sendiri hanya akan menampilkan jumlah dari laporan yang masuk. Di sini ada 8 total pengajuan dengan jenis pengajuan ataupun dengan status pengajuan selesai 1, dikerjakan 1, pending 5, dan juga ditolak 1. Kemudian untuk melihat semua daftar ataupun semua pengajuan yang telah dilakukan, bisa menekan tombol daftar, dan di sini akan tampil semua laporan yang telah masuk, mulai dari SIMERES 01 yang terlama dan SIMERES 08 yang terbaru. Di sini juga bisa di sini ada fitur yang ditambahkan kemarin dari pihak pembimbing lapangannya, yaitu sorting dan juga searching. Di sorting sendiri ada beberapa kategori. Yang pertama tanggal dibuat, apakah dia yang terbaru ataupun yang terlama. Bisa dilihat UID-nya akan tampil dari UID yang terbaru ataupun yang 01 sampai 08, ataupun kalau descending ya akan diurutkan dari 08 sampai ke 01. Dan juga ada sorting lainnya seperti UID, pemohon, dan juga instalasi. Kemudian untuk searchingnya menggunakan UID seperti misalkan kita mencari SIMERES 07, maka akan tampil UID yang dicari, SIMERES 07. Lalu di sini ada beberapa action yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu untuk memperbarui status, misalkan dari SIMERES 08 apakah pengajuannya ditolak, dikerjakan, ataupun sudah selesai. Misalkan dalam kasusnya yaitu pengajuannya sudah selesai, maka bisa memilih selesai dan juga mencentang aksinya. Nah, apabila ada komentar, misalkan laporan Anda sudah selesai dikerjakan, menyimpan komentar, lalu komentar ini akan tersimpan, dan ketika dicari oleh usernya, ketika di tracking, maka status laporan dari user ini akan diperbarui. Nah, karena sebelumnya SIMERES 08 ditolak, setelah dilakukan perbarui status oleh user, oleh admin, maka statusnya diperbarui selesai, dan juga diberikan komentar kalau laporan Anda sudah selesai dikerjakan. Selanjutnya ada untuk melihat lebih lanjut. Di sini admin bisa melihat laporan secara lengkap mulai dari judul, dasar, urgensi perubahan instalasi, sampai tanggal dibuatnya atau tanggal diajukannya laporan ini. Ini berfungsi untuk melihat detail dari laporan yang diajukan oleh user untuk melakukan proses lebih lanjut, apakah laporan yang ditolak ataupun diterima. Lalu selanjutnya tadi ada komentar seperti sebelumnya, dan juga untuk menghapus apakah diperlukan untuk penghapusan terhadap data, misalkan ada yang double ataupun data yang tidak perlu bisa dihapus. Bisa dilihat SIMERES 07 dihapus. Nah, dihapus. Kemudian di sini juga ada sidebar untuk mengkelompokkan, untuk mempermudah admin. Ini pengelompokan berdasarkan status. Misalkan status pending, bisa dilihat di sini akan memunculkan semua laporan yang statusnya pending. Dan selanjutnya selesai,
menampilkan semua laporan yang statusnya selesai dikerjakan, menampilkan laporan yang sedang dikerjakan dan ditolak. Ini untuk mempermudah admin untuk melakukan pengerjaan. Lalu yang terakhir ada laporan. Di sini akan menampilkan beberapa informasi dan bisa di-download untuk laporan datanya. Ini bisa difilter apakah yang akan diekspor ataupun yang di-download, apakah semua data ataupun data yang dipending saja, data yang selesai saja, yang ditolak saja, ataupun yang sedang dikerjakan saja. Misalkan saya memilih yang sedang pending, saya ekspor, maka akan diberikan sebuah file CSV. Untuk data Excel-nya, pihak pembimbing ataupun pihak instalasinya memilih untuk diberikan file mentahnya ataupun file Excel mentah yang belum diproses, bukan data yang berupa tabel ataupun yang lainnya. Ini permintaan dari pihak pembimbing untuk memberikan data polos ataupun data mentahnya. Bisa dilihat di sini ada data seperti UID, judul urgensi perubahan atau tanggal dibuatnya, dan akan menampilkan data-data yang dipending saja dari SIMRS 06, 05 dan juga 04. Bisa dilihat yang dipending, data yang dipending sama yang sudah di-download merupakan data yang sama. Nah, SIMRS 04, 05 dan juga 06. Apabila admin mau mendownload semuanya, bisa melakukan filter untuk semua dan juga melakukan ekspor. Maka akan diberikan semua data yang ada. Nah, bisa dilihat ini merupakan semua data yang ada, semua data yang tersedia yang ada pada menu admin. Untuk fiturnya mungkin hanya itu saja yang bisa saya tunjukkan, dan terakhir mungkin untuk logoutnya. Ketika logout akan kembali ke menu login, dan web ini sudah saya lakukan pembatasan agar semua fitur-fitur yang ada pada admin harus melakukan login terlebih dahulu. Misalkan kita mau mengakses landing page untuk daftar, maka akan diarahkan ke admin. Ini untuk mencegah mencegah user dapat melakukan masuk ataupun login ke dalam menu adminnya. Bisa dilihat di kodenya, saya sudah menerapkan yang namanya middleware di bagian webnya. Nah, di bagian middleware ini nantinya semua landing page yang ada di bagian middleware ini harus melakukan login terlebih dahulu, dan akan dilakukan autentikasi apakah dia adalah admin atau bukan. Mungkin itu saja untuk demo dari program yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.